siapakah yang menanamkan kalimat la ilaha illallah sehingga kita pernah pada Obama? Padahal kita tahu Obama seorang pakar ekonomi internasional, bisa jadi akan kurang menyentuh ekonomi Islam. Terlebih lagi dia sebagai pelopor gerakan hak-hak sipil, bisa jadi malah akan membenci kelompok Hamas yang sekarang sedang berkuasa di Palestina. Karena kelompok Hamas termasuk kelompok garis keras. Bisa jadi dia membencinya seperti bencinya ia pada jaringan Al-Qaeda yang bermarkas di Afghanistan. Dari kalimat la ilaha illallah terkandung makna tiada Tuhan, tiada yang maha, tiada yang segala-galanya kecuali Allah. Lantas, apakah kebesaran Amerika melebihi kebesaran Allah sehingga kita tenggelam oleh kebesaran negara tersebut? Nah, itu tidak mencari. Hadirin rahimakumullah. Inti dari la ilaha illallah bahwa selain Allah tidak patut disembah dan dipuja. Bahwa semua manusia betapapun berkuasanya mereka hanyalah sesuatu yang kecil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Al-Qur'an bahwa manusia termulia adalah manusia yang paling takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bagi kaum muslimin terdahulu memberikan rasa harga diri dan sepenuhnya menyirnakan rasa rendah diri mereka. Kaum muslimin terdahulu percaya bahwa kemuliaan adalah milik Allah, milik nabinya, dan milik para mukminin. Begitu rasa rendah diri sirna bersemayamlah di dalam hati mereka rasa harga diri yang konstruktif. Kita tahu Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq, sehingga jika kita berkunjung ke makamnya kita mengucap Assalamualaikum ya Faruq. Dijuluki Al-Faruq karena Allah telah memisahkan antara yang hak dan yang batil karenanya. Beberapa hari setelah keislamannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" Beliau menjawab, "Memang demikian." Lantas Umar berkata, "Kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita bersembunyi dan menutup diri?" Maka setelah itu, yang semula hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah secara terang-terangan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin yang ada di Darul Arqam membentuk dua barisan. Barisan yang pertama dipimpin Hamzah bin Abdul Muthalib dan barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Kedua barisan tersebut melakukan perjalanan berdakwah keliling kota Mekah, menanamkan la ilaha illallah secara terang-terangan. Bahkan dari sejarah kita akan dapat mengetahui bahwa Umar bin Khattab pernah menolak pakaian-pakaian raja yang diberikan kepadanya ketika ia memasuki Yerusalem sebagai seorang penakluk yang selalu jaya. Dari sejarah pula kita dapat menyaksikan betapa kaum muslimin terdahulu tidak terpesona oleh kemegahan duniawi dari apa yang disebut kekaisaran belaka. Hadirin rahimakumullah. Maka jika kaum muslimin dewasa ini ingin mengambil alih peran sebagai penghulu dunia, sebagai penguasa dunia, maka tentunya perlu memperoleh kembali harga diri ini. Sekali kehilangan hal itu, dengan mudah akan tunduk pada kemegahan kultur barat. Dan sekali mendapatkan hal itu, insya Allah dengan mudah akan mendeteksi kemerosotan peradaban ini. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ali Imran surat 3 ayat 110. Kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dibangkitkan untuk umat manusia. Kamu serukan kebaikan dan kamu cegah kerusakan dan kamu beriman kepada Allah. Dan jika ahlul kitab telah beriman, maka hal itu lebih baik bagi mereka. Sebagian dari mereka beriman, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pelaku-pelaku keburukan. Wallahul izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Al-Munafiqun surat 63 ayat 8. Dan kemuliaan hanyalah bagi Allah, bagi nabinya dan bagi mereka yang beriman. Jadi perlu dicatat bahwa kata al-izzah, kemuliaan yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai salah satu watak muslim dalam berhubungan dengan kaum kafir. Maka kita perlu sekali menunjukkan izzah kita kepada kaum kafir. Di lain pihak, kita perlu menunjukkan kerendahan hati kita kepada saudara-saudara beriman. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin aizatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Al-Maidah surat 5 ayat 54. Wahai orang-orang beriman, bila di antara kamu menolak agama ini, maka Allah akan mendatangkan kaum yang dicintai oleh Allah yang mencintainya. Mereka menunjukkan kerendahan hati terhadap para mukmin dan kemuliaan terhadap kaum kafir, bersungguh-sungguh di jalan Allah dan tidak takut akan kutukan orang-orang yang mengutuk.